Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, anjuran untuk beristighfar itu banyak sekali. Anjuran dari Allah melalui Quran banyak sekali. Dan juga istilahnya dalam memohon ampun atau beristighfar itu memang bagi kita manusia yang banyak sekali kesalahan dan dosa yang selalu bertumpuk itu tidak hanya cuma beristighfar sekali, 3 kali, 11 kali, tidak, kalau bisa lebih lah ya. Kemudian juga dalam memohon ampun atau dalam beristighfar itu juga jangan hanya cuma ya Allah ampuni dosa-dosaku atau astagfirullahaladzim, walaupun itu boleh, tetapi jangan hanya cuma di situ. Kenapa? Karena persoalannya itu adalah pada saat kita itu hanya beristighfar itu, yang dicatat oleh Allah Ta'ala tidak hanya istighfar, tapi juga akan dihubungkan dengan dosa-dosa yang dilakukan setiap harinya. Jadi kalaupun umpamanya pada saat seorang mengucap astagfirullahaladzim, padahal sehari dia itu melakukan kesalahan itu banyak sekali. Kesalahan apa? Umpamanya cara bicara yang enggak manfaat, padahal istighfarnya hanya cuma sekali atau 3 kali, itu masih kurang, menurut saya masih kurang. Karena apa? Pada saat kita bicara tidak manfaat, itulah sebenarnya dosa itu selalu bertumpuk. Pada saat kita bicara sendiri, bicara dengan teman itu muncullah kesombongan, muncullah ujub, riak. Di balik kita itu bicara tidak manfaat, ada ujub, ada riak, ada sombong, ada bahkan yang lain, ingin kita itu dilihat oleh orang lain dan sebagainya. Nah, istighfar itu sendiri sangat dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Jadi senantiasa kita itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu faham apa yang kita kerjakan sehari-hari, sehingga kita mengetahui mana kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Ta'ala. Kesalahan kita di hadapan Allah Ta'ala itu tidak kelihatan, memang nggak ngerti kita, tapi pada saat kita itu ngomong kasar dengan orang, di mana orang tersebut sebenarnya biasa-biasa aja, itu sudah dosa di hadapan Allah Ta'ala. Ngomong kasar dengan orang lain, ngomong kasar dengan pegawai kita, ngomong kasar dengan istri, ngomong kasar dengan suami, ngomong kasar dengan anak-anak kita. Nah, di sini sama, di situ kan ada kesalahan dan dosa-dosa. Nah, di titik ini baru itu lisan, belum nanti suuzon, belum nanti gibah, belum nanti macam-macam. Nah, istighfar dari peringatan Allah Ta'ala tadi, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah, itu pada saat kita itu mengetahui bahwa omonganku kasar, langsung kita itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seperti itu, dan itu dilakukan terus-menerus. Nah, selain kita melakukan itu, insya Allah nanti akan diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala dalam bentuk yang lain, yaitu senantiasa faham bahwa kalau kita mau melakukan kesalahan itu ada remnya ini dari Allah Ta'ala, sehingga kita tahu dan sadar, kemudian nggak jadi. Dan kalau itu kita lakukan, insya Allah, nah ini harapan kita, insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan kebaikan demi kebaikan yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tersebut, itu bisa kita kerjakan atau istiqomah setiap harinya. Nah, itu salah satu manfaatnya istighfar. Nah, di luar itu apa saja? Umpamanya, kalau umpamanya ajici nih, atau kamu tuh kalau ngomong sama istri kasar. Nah, pada saat mau ngomong atau istri ngomong sesuatu yang biasanya kamu tersinggung, di situ nanti ada hidayah, aku mau marah, istighfar untuk diri sendiri. Dan itulah pada saat kita itu ingat, kemudian kita mohon ampun, di situ hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau itu kemudian kita itu tunduk pada perintah Allah, kemudian kita istighfar, di titik itu juga malaikat raqib akan mencatat kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang nanti akan disampaikan kepada Allah Ta'ala, yang nanti akan diberikan hidayah demi hidayah itu kepada orang yang sadar pada waktu itu. Nah, di titik itulah sebenarnya manfaatnya istighfar secara
real, nyata sebenarnya. Jadi kalau anak rewel aja, ini kalau minta itu kalau nggak dikasih geru-geru itu nangis gak karu-karuan gitu. Nah itu kita amati, siapa ini? Kayaknya saya kecil nggak seperti itu diingati, oh enggak, ini kayaknya istri. Tanyain aja sih, kamu dulu seperti itu? Oh iya, dulu saya itu SMP SMA aja kalau nggak dikasih atau nggak ini, wah saya bisa guling-guling di lantai. Nah dari titik itulah makanya kalimat dari Quran wasari ila maghfirati rabbikum itu berguna istilahnya. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Kemudian si suami itu juga ngingetin, ya bu, kamu coba mohon ampun kepada Allah Ta'ala, sifat yang itu kamu mohonkan ampunan. Dan itu jelas kamu kesalahan ada pada orang tua. Ya. Nah nanti kalau istrinya itu sudah tahu, kemudian kayaknya orang tua saya ada segitu, doakan orang tua juga. Nah dari sinilah kemudian muncul permohonan ampun, dimohonkan ampunan baik diri kita maupun orang tua kita yang pada saat itu mempunyai genetik seperti itu. Di titik inilah sebenarnya manfaatnya, yaitu satu, genetik tidak baik untuk si anaknya tadi diambil oleh Allah Ta'ala, sehingga nanti si anak berangsur-angsur kalau dia minta sesuatu, kalau nggak dikasih, mulai dia tidak gerung-gerung seperti itu. Kemudian mulai sehingga itu bisa lepas, paling hanya jengkel sebentar atau jengkel sedikit. Tapi nanti kalau si orang tuanya mendoakan terus kalau anaknya sifat itu dari dia dan dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dilepas itu. Nah itu juga berhubungan dengan bahwa harta dan anak itu ujian bagi orang tua. Jadi menjadi fitnah kalau dalam Quran, harta dan anak itu fitnah, ujian sebenarnya. Nah ujian inilah yang harus dihadapi. Nah kemudian manfaatnya istighfar untuk anak itu kan dosa kita karena dia kayak sifat saya ya. Kemudian kita mohon ampun, ya Allah jika anak saya begini, itu dari sifat saya, perilaku saya yang tidak terpuji sejak dulu akil balik hingga saat ini, aku mohon ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim. Nah di titik itu kan ada hubungan antara anak dengan orang tuanya. Disitulah insya Allah nanti lambat atau cepat Allah akan menarik genetik yang tidak baik. Jadi intinya kalau memang si anak itu sudah berubah, berarti lulus orang tuanya. Itu insya Allah bisa kalau memang dia serius. Nah manfaat istighfar yang lain itu apa saja, termasuk umpamanya orang-orang yang rezekinya sulit. Kenapa rezeki sulit itu kok disuruh istighfar? Benar, banyak istilahnya dalil-dalil itu dari ini. Itu ada seorang yang hanya disuruh memohon ampun, itu nanti rezekinya bisa dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ya insya Allah itu bisa. Karena apa? Pada waktu seorang itu mohon ampun terus menerus atas sikap perilakunya sejak akil balik hingga saat ini selalu melanggar Quran dan juga sunnah Rasul, itu jelas dia ucapkan, dia tanamkan di dalam hati dan pikiran. Dan kemudian setelah dia berdoa seperti itu, dia belajar agar tidak menyalahi Quran, tidak menyalahi sunnah. Dia belajar di situ. Nah, mulailah dari apa yang didoakan dengan apa yang dia pelajari setelah taubatan nasuha tersebut, klop. Nah, klopnya ini kalau memang dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Ta'ala, diturunkan berarti yang muncul kan amal solehnya. Nah, amal soleh ini nanti nggak harus orang yang amal solehnya banyak itu meminta dunia, itu enggak seperti itu. Santai aja, nanti Allah yang ngatur. Karena Allah itu yang maha memberi rezeki. Ada seseorang yang mencoba ikhtiar di titik itu nggak berhasil. Ada orang yang santai, kemudian dia santai dalam mencari rezeki, diberi berhasil oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau Allah itu maha memberi rezeki.